Bertemu kembali di channel YouTube Ismantro Info. Kali ini kita sedang berada di lahan pertanian. Di lahan ini akan kita tanami tanaman pisang. Ini dia lahannya. Ini masih proses pembuatan lubang tanam. Ini dia lubang tanamnya. Nah, ini lubang tanamnya ini kita buat ukuran 50 kali 50 dengan kedalaman ini dari permukaan rata-rata ya, itu sekitar 50. Ini bermacam-macam soalnya ini bekas gundukan ya. Ini bekas lahan gulutan-gulutan atau pudungan-pudungan. Jadi ini kedalamannya berbeda-beda. Nanti kita perkirakan kedalamannya lubang tanam 50 cm, tapi untuk penanamannya itu tidak 50 ya, nanti akan kita review bibitnya juga. Nah, ini dia lubangnya seperti ini, bentuk kubus persegi ya. Ini lebar 50, panjang 50, kedalamannya yang dimaksud tadi adalah kedalaman tingginya itu sekitar segini 50 ya, tapi ini tidak nyampe, dan penanamnya pun tidak nyampe 50 ya. Nah, ini proses pembersihan. Nah, ini rumput yang kita bersihkan, belum kita bersihkan full ya rumputnya ya, baru kita bersihkan sebagian. Nah, ini sekalian buat makan ternak ini rumputnya. Nah, itu bapaknya sedang melakukan proses pembuatan. Wah, jalannya tidak rata ini, lubang tanam. Nah, itu alat yang digunakan, ada senggrong. Ini namanya apa nih Pak? Kelenyem. Kelenyem? Kelenyem. Kelenyem itu namanya. Semacam Cangkul digarani jejeg linggis nggih. Oh, cangkul lah niku. nek sing biasane cangkul terus kenene kayu. Nggih. Iki diganti kayu Dibuat lurus. dan ini buat sendiri ya. Wah, Bersih kabeh. ternyata buat sendiri. Nama jenis apa Pak? Kelenyem. Lenyem, ada pegangannya. Nah, ini seperti ini, ada pegangannya lenyem. Bawahnya cangkul yang dibuat ke arah bawah, biasanya ke samping, buat membuat lubang seperti itu. Lalu ada senggrong, senggrong nggak Pak? Senggrong dan sabit. Nah, kita buat kotak seperti itu dengan jarak tanam yang kita sesuaikan. Nah, itu cukup mudah, sambil diinjak, digembur, lalu disenggrong. Itu prosesnya. Setelah itu jadi seperti ini. Sepil kegunaan. Nah, seperti itu. Kotak yang kita inginkan lalu ditancap dan diinjak. Lalu keluarkan seperti itu. Kalau sudah dalam, nanti pakai senggrongnya. Jadi membentuk persegi dan gembur. Setelah itu tanah mudah untuk disenggrong. Nah, itu proses pembuatan lubangnya seperti itu. Kita keluarkan. Nah, itu proses pembuatan lubangnya. Setelah jadi seperti ini, nah sekarang kita akan sepil bibitnya. Ini dia bibit pisang yang kita pesan. Ini jenis bibit ya, kita
perlihatkan labelnya. Ini agak silau, mungkin kita keluarkan ya dari plastik ya. Ini kita mencari bibit yang berkualitas atau bermutu. Ini jadi kita ada labelnya seperti ini ya. Nah, ini dari KBTPH Salaman, daerah Magelang ini ya. Nah, ini jenis pisang raja bulu kuning. Ini dari proses kultur jaringan. Ini ada tanggal pembuatannya ini. Nah, ini tanggal siap salur. Nah, ini. Nah, seperti ini ya, ada labelnya ya. Jadi kalau rekan-rekan mau menanam bibit yang berkualitas, bisa langsung ke tempat yang sudah istilahnya sudah punya hak untuk mengeluarkan benih ya. Ini seperti KBTPH Salaman seperti ini. Benih bersertifikat Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta Benih Sebar. Nah, ini seperti ini, ada labelnya seperti ini. Nah, ini jenis kultur jaringan ya. Jadi dia bukan dongkel dari tunas samping, tapi ini dari proses kultur jaringan. Mungkin kapan-kapan kita belajar ke sana bagaimana pembuatan kultur jaringan dan bagaimana proses pembuatan bibit-bibitnya. Nah, ini kita pesan untuk lahan ini seperti ini. Nah, ini dia. Untuk ketinggian bibitnya ya, belum terlalu tinggi. Pinten iki dhuwure, Pak? Semeter dereng wonten nggih? 60-an nggih. Ketinggian tanaman baru sekitar 60 cm. Belum terlalu tinggi. Masih polybag kecil juga. Nah, ini kita perlihatkan ya, polybagnya masih kecil, yang tepi saja yang mudah. Nah, ini kita ambil satu. Nah, itu. Nah, tanamannya seperti ini, masih ketinggian 60 cm dan batangnya pun masih 1 jempol orang dewasa. Polybagnya juga masih polybag kecil, 15 cm sepertinya ini. Ya, ini diameter 15, tinggi 15, dan akarnya sudah mulai keluar. Jadi kalau kita pesan bibit di pembibitan resmi seperti ini, dia ada tanggal kapan dibuat dan kapan dia siap untuk diedarkan. Nah, ini dia siap disalurkan tanggal 22 Agustus. Jadi tanggal 2 Agustus 2024 bibit ini sudah siap untuk ditanam. Dan sekarang ini bulan Desember ya, kita tanam ya. Ini masih proses pembuatan lubang. Tanggal sekarang ini ya. Sekarang tanggal pinten, Pak? 16 atau 15 ya? Wah. Ya, 15. Pada lupa ini. Nah, tanggal berapa ini? Tanggal 15 Desember. Wah, 15, Pak. Setengah bulan meleh tahun baru, Pak. Nah, ini kita nggih asin tahun baru ya, Pak, pripun iki? Ganti tahun. Saya tua. Ini tanggal 15 Desember 2024. Kita proses pembuatan lubang tanam dan akan kita lanjutkan dengan proses penanaman. Jadi ini sekalian buat video kita, sekalian buat dokumentasi kita ya. Kita melakukan proses penanaman. Kalau biasanya itu ini kemarin sudah lubang tanamnya. Itu tidak
kita buat sekarang ya, kemarin juga beberapa hari lalu sudah kita buat. Jadi tidak hanya sekarang, coba kita perlihatkan. Nah ini lubang yang lama ini. Nah ini sudah lama, sudah 1 mingguan yang lalu. Nah ini, nah, sudah 1 mingguan yang lalu. Nah, tanahnya sudah kena hujan itu. Kalau yang baru seperti itu, tanahnya masih gembur-gembur. Kalau yang ini sudah kena hujan. Nah itu ada bekas genangan air. Nah itu, jadi lubang-lubang yang sudah kita buat seminggu yang lalu ini nanti akan kita kasih dolomit, Gampung Pertanian, dan juga furadan. Dolomit untuk menghasil pH, furadan untuk mencegah serangga-serangga jelek ya yang ada di dalam tanah, terutama uret ya. Nah ini nanti sebagian kita tanam. Kalau yang baru seperti ini. Nah ini yang lubang baru kita buat ini. Nah tanahnya belum terkena hujan, samping-sampingnya berbeda dengan yang sudah kita buat kemarin. Nah ini sudah seperti ini tanahnya, bahkan sudah ada rumput kecil-kecil tumbuh ya, cepat sekali di sini, tanahnya subur. Nah ini yang belum kita diamkan seminggu. Mungkin sedikit praktek cara menanamnya. Nah ini yang, nah itu ada serangga. Nah, teman-teman lihat, nah itu yang saya maksud, perlunya adanya furadan itu untuk menghindari serangga, karena sebagian serangga itu baik, sebagian juga jelek, bisa memakan akar-akar tanaman seperti ini. Nah ini kenapa kita buat dalam, padahal nanamnya tidak segini ya, nanamnya bukan begitu, tapi nanamnya begini. Nah di sini, jadi tanah dalam ini lagi waduh sih. Jadi tanah dalam ini akan kita kembalikan ke sini. Ini yang bekas uregan ini akan kita kembalikan ke sini ya. Setelah kita kasih furadan sama kasih dolomit, nanti kita diamkan seminggu, nanti kita kembalikan gini sampai ukuran dia itu segini. Nah segini, lalu kita tanam seperti ini. Nah ini akan lebih dari, jadi posisinya akan seperti ini ya, di tengah seperti ini. Nah, dan akan terjadi gundukan seperti ini. Nah, kenapa kok kita buat dalam tidak segini saja, supaya akar tanah, akarnya yang ini langsung ketemu tanah yang istilahnya yang gembur ya. Kalau ini kan tanah keras, nah, biar akarnya langsung menyesuaikan dengan tanah yang di bawah. Nah seperti itu. Nah, ini seperti ini. Nah seperti ini. Nah seperti itu posisinya. Nanti samping-sampingnya kita kasih pupuk juga ya. Nah itu dia prosesnya. Nah itu pada istirahat di luhuran Pak. Menadan rika-rika mejiten jero Pelem. nggih jero. Oke. Dadak ndelik. Nah ini diarit di sini. Pengaritan. Nah, pengaritan.
Nah, sampai sana ya lahannya ya, cukup banyak bibitnya, jadi sampai sana. Nah ini ada bibit apokat ini, nanti kita tanam juga. Coba kita lihat yang sebelah sana. Nah ini lubangnya ini sudah kemarin, ini sudah seminggu yang lalu. Ini juga seminggu yang lalu. Ini baru saja. Ini ada ini, ada gasir, cukup besar ini gasirnya. Nah ini salah satu serangga. Kalau ini ya cukup mengganggu tapi tidak begitu parah ya. Kalau untuk gasir ini, nah ini kita perlihatkan gasir itu seperti ini. Cukup gemuk ini, lebih besar dari jari jempol orang dewasa. Yang berbahaya itu yang uret ya, dia uret cukup berbahaya uret. Nah, sampai sana ya, sampai ujung sana. Nah ini sebagian sini sudah dicangkul seminggu yang lalu ini. Ini lubang-lubangnya sudah ada. Nah ini baru saja. Nah, ada pohon apa ini namanya? Ada pohon talak ini ya. Ini nanti kita potong, kita bersihkan, kita cabut akarnya, kita bersihkan. Nah ini alatnya di sini juga ada cangkul ini. Kalau bapak yang sini pakai cangkul, kalau yang sana tadi tidak pakai cangkul ya. Apa tadi namanya, lupa saya. Nah ini pakai cangkul. Ini masih sampai sana. Ini baru dibersihkan lahannya. Karena ini lahannya saya jarang kesini ya. Soalnya ini beda daerah. Ini dulu disewa ataupun digarap oleh saudara yang ada di sini. Sekarang saudara yang menggarap itu sudah tua dan sudah tidak sanggup lagi menggarap, istilahnya karena fisiknya ya. Dan anak-anaknya juga sudah pada merantau pergi bekerja dan akhirnya dikembalikan. Tanahnya tidak menyewa lagi. Dan ini kita tanami pisang ya. Nah ini sampai seperti ini. Ini pernah kita tanami cabai, di jagung sering, dan juga padi sering. Nah ini sampai sini nih. Cukup jauh ini dari rumah saya ya, dan juga dari penduduk cukup jauh. Jadi yang datang ke sini para pencari rumput, tapi sepertinya ini jarang ada yang mencari rumput ke sini nih, sampai setinggi ini. Nah sebelah sana sangat tinggi sekali tuh. Itu proses pembersihannya lumayan ini. Mungkin sekian dulu ya video kali ini ya, mengenai lahan kita ini yang kita kelola sendiri sekarang. Sebelumnya kita sewakan atau garapan ke saudara, tapi sekarang kita kelola sendiri dan kita tanami pisang. Kenapa pisang? Karena memang jaraknya dari rumah kita cukup jauh, ini antar daerah ya. Jadi kita tidak harus setiap hari datang ke sini. Namun kita punya saudara di sini yang dekat satu kampung ini. Nah ini lahan saudara kita ya, samping ini jagung. Nah ini nanti kita istilahnya ya suruh memantau gitu ya. Ini kita tanam pisang, karena pisang tidak harus setiap hari ke sawah ya, ke kebun seperti cabai dan tanaman lainnya. Nah ini ada drum ini dulu buat nampung air ya, waktu pengecoran tanaman cabai, karena sini pernah tanami cabai. Nah, mungkin sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjut perkembangan berikutnya di video-video berikutnya. Ini tanggal 15 Desember 2024.
Kita lihat perkembangan berikutnya seperti apa. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Ismandar Info. Terima kasih.